juga bingung ya mau disekolahkan di mana anak saya. Setahun nggih saya didatangi sama ustadzahnya dan beliau saya juga nggak menyalahkan, akhirnya menyerahkan. Jadi kayak mengeluarkan, dikembalikan ya, ke orang dikembalikan ke orang tua itu saya juga Masya Allah sangat welcome sekali karena memang ada kurikulum sendiri tapi didampingi dengan shadow teacher. Shadow teacher. Setiap anak yang istimewa itu dengan kebutuhan khusus itu didampingi satu anak, satu ustadzah. Jadi tidak ada yang mengejek, tidak ada, semuanya merangkul. Gitu. Kita harus selalu bersyukur, selalu menerima apapun yang Allah berikan. Tadi disampaikan bahwasanya putranya Bunda Deti ini di sekolah yang inklusi. Nah, ini coba kita ulik bagaimana Bunda Deti ini menemukan sekolah yang ramah anak dengan berkebutuhan khusus. Mungkin boleh diceritain, Bun, gimana perjuangan untuk mendapatkan sekolah itu gitu. Alhamdulillah. Sebelumnya kan saya juga bingung ya mau disekolahkan di mana anak saya. Ya, karena setelah PAUD, terus TKA, TKB itu masih ditinggal kelas lagi. Jadi anaknya itu sekolah mulai 3,5 tahun itu 4 tahun di TK. Jadi PAUD-nya itu 2 tahun, insya Allah. Iya. TK-nya itu 2 tahun. Ya, TKB itu. Jadi 4 tahun anak saya itu. Insya Allah. Terus saya itu saya belum punya pandangan ya. Saya belum punya pandangan. Saya nanya-nanya kok belum ada. Nah, terus akhirnya saya sempat ke Kutab ya, ke Kutab yang kurikulumnya itu memang bukan ikut kurikulum yang pendidikan, bukan Kemendikbud, bukan. Saya pikir kan juga mungkin Faris nanti dengan bertambahnya usia secara kognitif juga bisa mengikuti karena memang ternyata speech delay itu berpengaruh dengan kognitifnya. Ya, kemampuan kognitifnya itu agak lambat juga dari teman-teman yang lain, seperti itu ternyata. Ya, jadi kalau misalnya dari awal itu sudah dicurigai, saya sarankan untuk segera dilakukan terapi. Dengan terapi lebih awal itu kemampuan kognitifnya itu bisa lebih ditingkatkan. Saya ya agak menyesalnya karena agak terlambat kalau menurut saya ya. Saya sebenarnya 2 tahun itu saya sudah agak terlambat nih, Bun. Sudah 2 tahun itu sebenarnya sudah notice ya kalau anak ini kayaknya ada sesuatu. Tapi baru umur 3,5 kan. Nah, itu baru ya karena ya masih agak denial juga. Orang tua juga mungkin malu atau gimana. Enggak usah kalau mau saya bawa ke YPAC untuk diperiksakan. Seperti itu. Terus alhamdulillah setelah dari Kutab ya dari Kutab itu setahun saya didatangi sama ustadzahnya dan beliau saya juga nggak menyalahkan karena mungkin ya memang anak saya memang perlu guru khusus ya karena belum bisa mengikuti pendidikan di Kutab itu, akhirnya menyerahkan. Jadi kayak mengeluarkan, dikembalikan ke orang tua itu saya juga Masya Allah selalu gitu ya. Saya itu dikembalikan gitu. Itu agak saya itu dikembalikan. Terus habis itu kebetulan abinya itu guru di SD negeri ya, terus ya sudah jadi ikut abinya di SD itu ya, ikut abinya di SD itu selama 2 tahun. Alhamdulillah pas di kelas 1 itu gurunya itu sangat welcome. Saya sudah ngasih tahu sejak awal tentang kondisi Faris seperti ini gitu. Itu alhamdulillah beliau memahami. Tapi karena yang ngajarkan ya cuma 1 ya di SD negeri ya, dan mungkin beliau kewalahan
Jadi sebelum pulang biasanya anak saya itu di privat dulu, karena anak dengan ADHD itu memang tidak bisa untuk fokus menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Jadi tugas-tugasnya itu selalu tidak selesai. Memang seperti itu. Jadi misalnya menulis 10, anak saya itu cuma menulis 5, menulis 4. Nah, hanya seperti itu. Nanti kalau agak ditegasi atau dimarahi ibu gurunya, dia ngamuk. Nggak mau. Dia sudah nggak mau lagi. Nangis, sudah nggak mau. Sensitif berarti ya. Anak ADHD itu sensitif, sangat sensitif. Dia nggak bisa dikasari, itu nggak bisa. Harus hati ke hati dibilangi pelan-pelan, seperti itu. Nah, setelah kelas 1 terus kelas 2 itu, kelas 2 itu dari sekolah orang tua dipanggil. Orang tua dipanggil. Kebetulan suami saya pas anaknya naik kelas 2 itu sudah tidak mengajar lagi, mengundurkan diri karena pekerjaan yang terlalu berat, intinya itu mengundurkan diri dari SD. Jadi kan biasanya ada yang ngawasi, sekarang terus enggak. Dari kepala sekolah kita dipanggil, intinya kalau misalnya anak ini pengen tetap sekolah di sini itu minta tolong didampingi. Nah, karena negeri tadi. Karena mereka bu guru itu enggak bisa untuk selalu mengawasi Faris, karena kan enggak bisa ya duduk diam mendengarkan sampai selesai, itu memang karena mudah sekali terdistraksi dengan teman-temannya, seperti itu. Enggak bisa dia duduk diam, itu susah itu pun saya sebenarnya masih terapi juga, masih terapi di Hekit kalau tahu. Yang di sini. Saya lanjutkan di situ. Anaknya mungkin sudah bosan di YPAC. Kan terapi bicara itu alhamdulillah pas umur 6 tahun kan sudah dinyatakan sudah tidak butuh, karena anaknya sudah terlalu banyak ngomong sekarang. Saking itunya sudah terlalu banyak ngomong sekarang. Nah, terus akhirnya saya mencari guru pendamping sendiri, mandiri. Tapi kadang yang paling bertahan lama itu hanya 6 bulan. Sisanya itu cuman 1 bulan itu sudah nggak bisa, sudah nggak kuat. Itu yang private ya, Bun? Iya, jadi sendiri. Jadi sama teman-temannya itu sendiri klasikal. Anak saya ada yang dampingi sendiri. Jadi guru pendamping tapi di SD negeri. Kita yang bayar sendiri, masih di SD negeri. Seperti itu. Sambil saya nyari-nyari, saya tetap nyariin sekolah. Alhamdulillah ada yang ngasih info di sekolah Muhammadiyah yang PK itu. Alhamdulillah ada menerima inklusi. Akhirnya saya menanyakan, terus dapat informasi ternyata sudah penuh, hanya bisa untuk tahun depan. Akhirnya saya inden, saya daftar mulai saat itu. Tapi untuk tahun depan. Ya sudah. Sedikit terlambat ya, Bun? Iya. Karena saya baru menemu itu, sama nyari-nyari yang deket. Yang biar untuk ngantar jemputnya juga nggak terlalu susah, nggak terlalu jauh. Seperti itu. Terus akhirnya setelah kelas 2, alhamdulillah saya ke sekolah yang inklusi itu diterima, kan di asesmen dulu, alhamdulillah diterima. Kelas 3-nya jadi langsung ke sana. Berarti mulai kelas 3 dipindah sekolah tadi yang inklusi. Iya, alhamdulillah di sana sangat welcome sekali, karena memang ada kurikulum sendiri. Jadi nggak disamakan ya, Bun? Nggak disamakan, karena memang targetnya berbeda. Gitu. Targetnya boleh diceritakan, Bun, bagaimana kalau kurikulum inklusinya? Mungkin mudah-mudah belum tahu nih sekolah inklusi itu apa gitu. Jadi sekolah inklusi itu sekolah yang anak-anak, di mana anak-anak reguler, anak-anak normal itu belajar bersama dengan anak-anak yang istimewa. Dijadikan satu, seperti itu. Tujuannya supaya anak yang istimewa ini menjadi merasa setara dengan anak-anak yang reguler. Nggak dibedakan. Seperti itu. Karena secara perasaan dia sensitif ya, Bun? Iya, secara perasaan sensitif. Tetapi didampingi dengan
shadow teacher. Shadow Shadow teacher. teacher. Setiap anak yang istimewa itu dengan kebutuhan khusus itu didampingi satu anak, satu ustadzah. Satu ustadzah. Berarti dalam kelas itu yang inklusi itu ada pendampingnya lagi? Iya, betul. Jadi ada 20 anak yang reguler itu ada guru satu, ada pendamping satu, terus ada anak inklusinya itu ada maksimal kalau di sekolah anak saya itu ada 3, itu tiga-tiganya punya shadow sendiri-sendiri. Jadi memang satu shadow itu mengampu satu anak. Jadi dan itu berkelanjutan Bun dari jenjangnya. Berarti dari awal kelas 3 itu sampai sekarang dengan shadow teacher yang sama. Kebetulan ini beda. Ya, kebetulan beda. Jadi untuk monitor progresnya itu by shadow teacher ini atau? Ya, betul. Gitu. Jadi shadow teacher ini beliau membuat namanya apa ya? PPI, namanya progress report gitu. Kayak kurikulum sendiri sesuai target anak. Nah, jadi sebelumnya kan dites IQ dulu anak ini seperti apa. Dan anak adik-adik itu kan berbeda-beda levelnya. Mungkin punya kemampuan di bidang masing-masing. Ya, nggak semuanya itu ada di bidang sains, nggak semuanya ada yang seni, ada yang. Nah, itu di sekolah inklusi itu lebih mengarahkan anak itu ke multiple intelligence gitu loh. Jadi ya intelijennya itu mereka bisa mengarahkan oh anak ini pintarnya di mana, nah kecerdasannya di mana. Jadi belajarnya sesuai seperti itu. Sekarang kelas 5 ya Bunda ya? Sekarang kelas 4. Oh, kelas 4. Ya. Oke. Kira-kira progres reportnya sejauh ini bagaimana Bunda ketika sudah sekolah di inklusi dibandingkan dengan yang kemarin di negeri begitu? Oh ya, alhamdulillah perkembangannya sangat bagus, sangat bagus. Dari yang dulu itu waktu di SD negeri ya itu untuk belajarnya itu atensinya itu cuman sebentar. Kalau sekarang itu lebih mudah, karena kan memang shadow itu kan duduk di samping, jadi selalu mengingatkan anak ini mas, ini dikerjakan, memang harus seperti itu. Kalau enggak ada yang seperti itu kan nanti dia mudah terdistraksi, mudah gini. Nah, baru dipanggil temennya sudah lagi, seperti itu. Atensinya kurang. Ya, ini alhamdulillah lebih fokus, lebih fokus dan untuk sosialnya itu, masya Allah, anak-anak yang reguler itu sangat-sangat merangkul anak saya, sangat merangkul Faris. Jadi mungkin dari sekolah sudah diberi pengertian diarahkan. Jadi tidak ada yang mengejek, tidak ada, semuanya merangkul. Mau ke masjid, ayo ikut aku Faris gitu, diajak seperti itu. Berarti berkomunikasi ke temannya sudah bagus sekarang ya Bang? Alhamdulillah, iya, sangat bagus untuk komunikasinya karena teman-temannya sangat-sangat mendukung. Masya Allah. Jadi progres reportnya sangat bagus gitu ya, sangat signifikan dibandingkan kemarin ketika belum inklusi gitu ya Bun ya. Oke. Nah ini Bun, ini kan mungkin udah panjang ya Bun ya perjalanan di Farisi 11 tahun ya Bun ya. Ya 11 tahun. Kira-kira apa sih Bun tantangan terbesar Bunda Deti gitu ya dalam mendidik seorang anak yang istimewa ini Bun? Tantangannya sebenarnya datang dari saya sendiri sebenarnya. Karena saya sebenarnya pengen sekali ya untuk mendampingi anak 24 jam. Tapi karena saya bekerja juga, jadi itu sebenarnya tantangannya itu memberikan waktu sepenuhnya untuk selalu mendampingi perkembangan anak. Nah itu, jadi saya setiap harinya itu harus selalu memberikan waktu walaupun nggak banyak, tapi untuk perkembangan anak itu harus diberi stimulasi setiap hari, ya walaupun hanya sebentar. Misalnya membaca buku bersama, misalnya mengulas tentang pelajaran tadi. Nah itu dari hati ke hati. Anak kan setiap hari menceritakan, dia menceritakan apa yang dipelajari di sekolah. Itu yang sangat
apa namanya, membuat anak itu merasa nyaman, anak itu merasa oh saya disayangi, ya jadi percaya dirinya itu bisa bertambah. Nah seperti itu. Oke, menarik nih Bun. Tadi kan Bunda bilang waktu ya, waktu. Nah Ya, kira-kira waktu. gimana nih Bun pembagian untuk tetap bondingnya sama anak ini tetap bagus gitu ya. Ini berarti di rumah pembagiannya dengan suami kira-kira seperti apa Bun untuk mendidik anak? Oh gitu. ya. membersamai anak. Kebetulan saya kan shift ya, Iya. kerjanya itu shift. Kadang masuk pagi, kadang dinas siang, kadang dinas malam. Jadi saya akan mencari waktu-waktu yang anak itu juga saatnya apa namanya bisa bertemu itu berkualitas. Nah, misal saya jaga pagi, dinas pagi, pulang sore, nanti harus ada waktu untuk apa saling berkomunikasi, saling bercerita tadi ngapain. Nah itu habis maghrib. Habis maghrib itu kadang saya simak Iqra, terus nanti cerita sambil makan itu. Ya saya perhatikan tadi kamu belajar apa nak, harus setiap hari itu harus seperti itu. Dan sebelum tidur, nah, sebelum tidur itu anak adik-adik itu ternyata harus diberikan sounding, sounding supaya besok paginya anak itu bisa melakukan aktivitasnya itu tidak berbenturan itu dalam artian anak adik-adik itu yang difikirkan itu banyak sekali, mudah sangat mudah terdistraksi, mudah berubah, moody anaknya. Nah, alhamdulillah dengan diberikan sounding setiap sebelum tidur itu anak besok paginya itu sudah bisa besok bangun subuh, sholat subuh, habis itu kan kesukaannya kan dia punya hewan peliharaan. Nah, kasih makan minti kan anaknya kan punya minti itu. Anak bebek itu. Iya, anak mintok. Anak mintok. Sama kucing. Nanti kasih makan kucingmu, habis itu nanti mandi ya. Nah, itu sebelum tidur itu selalu saya sisipkan kata-kata seperti itu. Nah, alhamdulillah besoknya itu juga ya tertata ya Bun. Iya, sebelumnya kan belum, nanti pagi itu mesti rewel. Gitu. Rewel mau ini kadang karena ini ya apa sibuk di kepalanya gitu. Iya. Jadi ini kayak anaknya tuh kayak punya ide mau apa gitu loh. Jadi aku mau ini dulu, tiba-tiba itu berubah. Nah, berubah belum terus, sampai selesai. Belum sampai selesai itu terus mau apa lagi. Nah, itu kayak nggak bisa bisa satu-satu. Nah, seperti itu. Jadi memang ternyata harus di sounding. Nah, itu seperti itu. Nanti alhamdulillah paginya itu bisa. Ingat ya Bun berarti ya Bun. Iya. Sebelum tidur itu. Nah, yang paling kurang itu kalau saya dinas siang itu kurang itu. Karena paling pagi ketemu, nanti kan anaknya sekolah sampai sore, saya kan sudah nggak di rumah. Iya. Nanti saya pulang anaknya kadang sudah tidur. Kalau sudah ngantuk banget kan sudah tidur, saya nggak ketemu. Sama abinya berarti itu. Sama abinya. Jadi nanti berbagi tugas. Kalau pas saya biasanya telepon. Gitu. Ya, gitu. Karena anak laki-laki itu memang lebih dekat sama ibunya daripada sama abinya. Ya betul. Iya, seperti itu. Ya, ini Bunda ini mungkin Bunda juga udah tahu ya kalau ADHD itu faktanya yang banyak tokoh sukses dunia gitu ya, bahkan Bill Gates gitu yang punya Microsoft, Albert Einstein itu juga penyintas ADHD gitu. Jadi case-nya itu memang orang-orang sukses gitu. Meskipun secara background itu dia istimewa. Nah, ini kira-kira apa sih Bun harapan terbesar Bunda Deti ke Ananda Faris gitu dengan keistimewaannya ini gitu. Harapan kedepannya terbesar itu seperti apa Bunda? Iya, harapan orang tua pasti semua sama ya, pengen anaknya sukses di kemudian hari. Ya saya mengharapkannya anaknya nanti bisa mandiri semua. Ya, semuanya. Iya, semuanya bisa mandiri, bisa tidak bergantung kepada orang tua, kepada orang lain. Nah, harapan saya sebenarnya
hanya itu. Insya Allah. Ada nggak sih pun kekhawatiran kalau ini kan mungkin di sekolah masih ada shadow teacher Iya. yang mengingatkan, di rumah ada bunda gitu ya yang mengingatkan. Kira-kira nanti ketika sudah besar apakah ini Iya. ada nggak kekhawatiran Iya, seperti itu bunda? iya, iya. Makanya harapan saya itu tidak mulu-mulu karena itu tetap ada ya, tetap ada kekhawatiran walaupun ini progresnya sudah bagus. Kita selalu berusaha, kita tidak patah semangatnya itu. Pasti Allah itu akan memberikan kemudahan di setiap kesulitan kita. Kita percaya itu aja, kita berusaha semaksimal mungkin. Saya pernah cerita dari teman saya di rumah sakit. Itu kebetulan beliaunya dokter residen. Terus ternyata kan cerita-cerita, saya menceritakan anak saya juga. Terus ternyata kakaknya dokter residen ini juga istimewa gitu. Nah itu dia tidak pernah mengerjakan tugas di sekolah, dia selalu tinggal kelas lah seperti itu. Tetapi orang tuanya itu setiap tahun itu pergi ke sekolah, menemui kepala sekolahnya untuk meminta supaya dinaikkan. Padahal anak ini tuh kata teman saya itu, padahal kakak saya itu gini, Mbak, dia itu kalau ngomong susah ngomong, kadang-kadang suka melempar botol ke gurunya, ke temannya seperti itu. Ya, jadi sebenarnya sudah mau dikeluarkan, tapi ibunya itu setiap tahun mamah saya itu setiap tahun itu pergi menemui kepala sekolah untuk anak saya ini normal, enggak, pokoknya harus dinaikkan. Seperti itu. Saya mohon, pasti bisa, insya Allah bisa. Yakin kalau anak ini pasti bisa. Anak saya normal, dengan berkeyakinan seperti itu. Sampai sekarang, sampai SMA, SMP, SMA, sampai kuliah. Dan alhamdulillah anaknya bisa kuliah dan cum laude. Masya Allah. Makanya saya, Masya Allah, harus selalu optimis ya, optimis. Janji Allah itu pasti ada kemudahan ya, ada hikmah, ada kemudahan. Setiap diberikan ujian kepada setiap muslim, setiap manusia itu pasti ada hikmahnya, ada jalan kalau kita selalu pasrah, berusaha, tawakal ya itu. Dan sekarang ini beliaunya ini yang kakaknya itu jadi dokter. Masya Allah. Padahal itu ide sih Bunda. Iya. Makanya saya jadi penyemangat itu, pasti enggak usah khawatir lah, bismillah. Pokoknya kita jalani apa yang bisa kita lakukan yang terbaik, pasti Allah ngasih jalan. Udah enggak usah khawatir. Walaupun ada, tapi ya saya pupus itu dengan cerita itu ya. Memang titik tertingginya itu menerima ya Bunda. Iya, benar sekali. Legowo itu dengan ketentuan yang memberikan itu kekuatan. Karena memang tugasnya kita berusaha gitu nih Bunda. Masya Allah. Nah ini kan jauh jalannya, terjal juga gitu ya, Masya Allah. Nah ini menarik ya Bunda. Ini kira-kira apa sih pun yang bikin Bunda Deti ini bertahan sampai detik ini gitu ya, untuk terus pokoknya harus optimis kayak itu. Apa sih pun, mungkin entah support dari siapa atau mungkin hal apa yang jadi kayak apa ya, istilahnya gongnya nih, pokoknya ini pokoknya apapun yang terjadi harus bertahan gitu. Iya, karena kita itu hidup cuma sekali, harus bermanfaat. Saya di setiap bekerja itu selalu melihat orang-orang yang dalam masalah, yang punya masalah. Ya, kadang kita sebagai seorang perawat itu bukan hanya memberikan pelayanan perawatan secara fisik, secara medis nih Bun ya. Iya, tapi kadang ada keluarga, ada pasien itu kadang juga curhat ke kita. Nah, seperti itu. Dan Masya Allah, ternyata Allah itu menunjukkan ini loh, masalahmu itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang yang
diberi ujian yang Masya Allah, kalau diceritakan banyak sekali yang Masya Allah, itu sudah sakit, sudah bercerai sendiri, itu Masya Allah kan, kita harus selalu bersyukur. Kita harus selalu bersyukur, selalu menerima apapun yang Allah berikan. Alhamdulillah, segala puji Allah dalam setiap keadaan apapun. Nah itu, itu jadi profesi saya mungkin itu menjadi menguatkan saya, menguatkan saya. Masya Allah. Ini closing nih Bunda, mungkin untuk orang tua di luar sana gitu, atau mungkin bunda-bunda yang masih berada di fase yang sama seperti Bunda Deti, itu mungkin boleh disampaikan pesan atau mungkin penyemangat gitu ya untuk bunda-bunda di luar sana yang sama-sama sedang berjuang. Mungkin bagi bunda-bunda yang anaknya istimewa seperti anak saya, jangan menyerah, jangan berputus asa, jangan bersedih. Nah itu, karena apa? Karena tidak semua orang itu diberikan ujian yang sama, ya, dan masing-masing itu sudah diberi porsi ujian masing-masing, dan pasti Allah itu akan memberikan jalan keluar kalau kita menerima ikhlas lahir batin, karena itu adalah ladang pahala kita, supaya kita selalu mengingat Allah, kita selalu mendekat, kita selalu meminta. Insya Allah semuanya kita kembalikan karena Allah, karena ibadah. Masya Allah, luar biasa ya Bunda ya. Oke, menarik sekali obrolan pada pagi hari ini ya. Kita membahas bagaimana perjuangan Bunda Deti gitu ya dalam membersamai putranya yang menyintas ADHD gitu. Sampai sekarang yang sudah jauh lebih baik ya Bunda progresnya. Memang kuncinya adalah ridho dan juga tugas kita hanya berikhtiar gitu. Oke Bunda, ternyata kita sudah sampai di penghujung acara gitu ya. Kalau Bunda merasa podcast ini bermanfaat, silahkan dibagikan ke teman atau saudara yang mungkin membutuhkan pelukan hangat lewat cerita. Kita ketemu di episode selanjutnya Bunda, masih di Deep Talk di Ruang Tamu, karena mendidik juga bertumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.